dan lapar akan Tuhan? Siapa yang mau mengalami Tuhan hari ini? Siapa yang mau memandang kepada Tuhan Yesus? Yes, Tuhan, kami datang saat ini ya Bapa. Kami nyatakan, terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Yahweh, the great I am, Allah yang kami sembah. Kami datang ke tempat ini untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan Kau buka spiritual eyes Tuhan, mata rohani kami Tuhan, supaya setiap kami, mata kami boleh tertuju kepadamu, dan hati kami kembali kepadamu Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan bersama. Praise is rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. You're worthy to be praised, Lord Jesus. I hear the sound of hearts returning to you. Return to you. In your kingdom, broken lives are with you. You make us new. Hallelujah. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, 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 you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. You're worthy of our praise, Lord Jesus. You're mighty. Yes, you're so wonderful, God. We come to worship you only, Jesus. Let you be the center of this place, oh God. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, oh Lord. In your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Come on, sing Hosanna. Hosanna,
satu-satunya Allah yang terbesar, termulia, dan terindah di dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang sama seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Sama-sama nyanyikan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Oh Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku
Sungguh Yesus satu-satunya Allah yang terbesar dan terhebat dalam hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Biar Kau bawa kami Tuhan, agar kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Yesus. Melebihi apa yang ada di dunia ini Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Nyanyikan dengan iman-Mu. Ya Tuhan, sungguh besar dan dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami Yesus. Sungguh mulia Tuhan pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya kami berharga di mata-Mu Yesus. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidup, semua itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu
yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari penyembahmu. Oh Yesus, benar Tuhan, jadikan kami penyembahmu Tuhan. Jadikan kami penyembahmu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Yesus. Oh Tuhan, hari ini kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami di hadapan-Mu Yesus. Kami mau mencari wajah-Mu lebih lagi Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan menemukan. Firman-Mu berkata Tuhan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Tuhan. Kami datang hari ini Yesus dengan kerendahan hati kami Yesus. Kami mau datang dalam hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, saat ini saatmu bersama Tuhan. Saat ini nyatakan isi hatimu pada Tuhan, karena Dia ada di tempat ini. Saat ini adalah saat kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Oh katakan, terima kasih Tuhan karena Engkau baik Yesus. Oh terima kasih Tuhan karena perbuatan-Mu besar Tuhan. Oh terima kasih karena perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Oh Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Yesus. Oh Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang ada selalu bersama-sama dengan kami. Oh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Hiara bashandaramu, hiara basik, hiara bashandara basata karamaso, hindara bakukura basik, hiara basandaramu. Oh ini kami datang Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Hura basyakara basandaramu, syara basyikara basyikara basoto kora base, hiara basandara baso, hiara basyikara basandaramu. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus, karena Kau besar, karena Kau besar Tuhan. Perbuatan-Mu mulia dalam hidup kami Yesus. Sungguh Kau tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami dalam lembah kekelaman, Engkau ada di sana bersama-sama dengan kami Tuhan. Sungguh Kau setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi Rabasyikara Rabasandaramu, Syara Rabasyikara Rabase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Rabasyikara Rabasandaramu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami tidak setia pun Engkau tetap setia Tuhan. Terima kasih. Biar hati kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur. Karena Engkau baik Tuhan. Karena Engkau baik Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, oh Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan menuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Di atas segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya, luar biasa sekali. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita.
Tuhan ingin bicara kepada kita. Hari ini bulan November, Happy Thanksgiving Month. Ayo, Happy Thanksgiving Month kepada sebelah kiri kanan saudara. Ya, Pastor Paul dan Pastor Joyce ada di Baltimore. Ke Bapak rohaninya, dia Baltimore, gereja di Baltimore ada conference besar setiap bulan November. Haleluya. Kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Waktu kita mengambil perjamuan kudus, Tuhan bicara kepada Paulus dan mengatakan in remembrance of me. Apa? Untuk mengenang kembali, mengingat kembali Tuhan Yesus. Arti remember itu artinya relive. Apa yang Tuhan Yesus yang ada pada kita ini, yang selama ini tidak kelihatan hidup, saudara, in remembrance, menghidupkan kembali apa yang Tuhan Yesus ada di dalam kita. Amin, saudara. Dan waktu saya menyembah Tuhan, saya percaya juga Tuhan ini akan membawa saudara bisa mengalami kesembuhan. Nanti kita akan mengambil dalam perjamuan kudus, saudara ingin imani bahwa saudara akan mengalami kesembuhan. Saudara, satu hal yang Tuhan berikan kepada saya adalah jika saudara mengalami sakit bagian belakang, tapi khususnya di bagian kanan. Di bagian kanan, back pain di bagian kanan, mungkin ada hubungannya dengan ginjal, sakit ginjal, atau mungkin ngangkat-ngangkat pakai back pain bagian kanan. Yang kedua, saudara mungkin bagian shoulder pain, pundak bagian kiri saudara. Jadi saudara yang pundaknya bagian kiri tight, kencang, sakit, apapun yang merasa berat di bagian kiri saudara. Dan yang ketiga, ini saya berdoa dan saya melihat kalau saudara khususnya para orang tua ya, lelaki ya, prostat, ada problem sama prostatnya, Tuhan akan sembuhkan. Nah juga saya merasa ada orang-orang yang pernah kena COVID-19, itu ada efeknya post COVID-19. Yang ada efeknya saudara, mungkin saudara bisa blur, bisa mainnya nggak bisa out of gitu, nggak bisa fokus, mungkin juga saudara fatigue, lemah, badannya lemah. Nah, Tuhan akan sembuhkan saudara. Amin saudara. Berapa entah saudara yang percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan penyakit-penyakit ini. Bahkan penyakit-penyakit yang tidak hanya saja yang saya sebutkan, Tuhan juga mau melakukan kesembuhan bagi saudara yang sakit. Apapun sakitnya saudara, amin saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia mau tangannya selalu turun tangan untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Mari kita semua berdiri, kita mau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan bagi saudara yang sakit saudara, waktu mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saudara imani saudara, imani bahwa dengan bilur-bilur Kristus kita telah disembuhkan. Amin saudara. Mari kita buka, kita ambil roti ini saudara. Nah saudara angkat roti ini dan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, firman Tuhan mengatakan demikian. Telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, saat ini kami mengangkat roti yang merupakan tubuh Kristus ini, dan pada saat kami mengambil bagian dari tubuh Kristus ini, tubuh Kristus akan menjadi satu dengan kami. Tubuh Kristus akan hidup di dalam kami. Tubuh Kristus akan membawa kami untuk melihat perbuatan ajaib Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan pakai setiap daripada kami untuk perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terima kasih Tuhan atas tubuh yang tak bercacat celah,
yang telah menebus kami, yang telah mengampuni segala dosa-dosa kami, yang telah memilih kami dari orang yang terbuang menjadi orang yang terpilih, dari orang yang mati peroleh kehidupan yang kekal, dari anak yang hilang menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan sama-sama. Firman Tuhan juga mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari angkat saudara cawan ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau sudah memeteraikan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah yang tak bercacat celah. Hari ini Tuhan, pada saat kami meminumnya, kami percaya dengan iman kami apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Dan salah satunya adalah Tuhan dengan bilur-bilur Kristus yang tercurah telah menyembuhkan segala penyakit. Hari ini Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Hari ini hamba berdoa kepada anak-anak-Mu yang sakit. Bahkan yang tidak disebutkan, yang sakit Tuhan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Sesuai dengan firman-Mu bahwa dengan bilur-bilur Kristus kami telah sembuh. Engkau menamakan dirimu Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya dengan iman kami saat ini Tuhan, Engkau telah menjamah setiap organ tubuh kami. Bagi mereka yang sakit hari ini disembuhkan kembali normal. Oh Tuhan, yang kena COVID, post-COVID symptoms, kami berdoa saat ini supaya stop, tidak lagi ada efeknya. Dan kami akan sehat, kami akan datang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya setiap kesaksian akan menjadi roh nubuatan. Orang yang mendengar kesaksian kesembuhan, orang yang menerima kesaksian itu akan mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita minum sama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersekutu dengan Kau, mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Ini bukan secara kebetulan, tapi karena Engkau membawa kami semua untuk supaya kami mengingat, relive Jesus Christ, Yesus yang ada di dalam tubuh kami, sehingga kami menjadi terang, menjadi garamnya dunia, dan kami bisa menjadi berkat bagi bangsa. Pagi hari ini Tuhan, Engkau bawa kami semua datang di hadirat-Mu, bahkan saudara-saudara kami yang menyaksikan online. Kami hari ini Tuhan mau mendengar firman-Mu, mau menerima setiap pewahyuan. Dan karena itu kami percaya Roh Kudus buka tingkap-tingkap langit, buka pengertian kami, buka mata rohani kami, supaya kami dapat melihat apa yang Engkau lakukan di tengah-tengah kami. Kami dapat melihat siapa Engkau yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau adalah guru kami. Engkau adalah penasehat ajaib. Engkau adalah yang memberikan kekuatan. Engkau adalah penolong kami. Hari ini Tuhan, lakukan apa yang ingin Kau lakukan. Katakan apa yang ingin Kau katakan. Karena Engkau adalah Roh Tuhan yang ada diam bersama-sama dengan kami. Engkau akan memampukan kami untuk setiap daripada kami menerima firman Tuhan. Karena firman yang dikatakan Kristus, firman Tuhan adalah roh dan hidup. Karena itu kami minta Roh Kudus supaya roh kami bisa menerima firman ini dan memberikan kehidupan kepada setiap daripada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan salam kepada sebelah kiri kanan saudara dan katakan, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Haleluya. Saudara, hari Kamis yang lalu saya ketemu Pastor Maruli. Saudara tahu, masih ingat Pastor Maruli? Pastor Maruli ada ketua sinode
dari gereja kita yang di Indonesia. Saya ngobrol-ngobrol sama dia datang ke sini, dia katakan gini, wah Pastor Tom rambutnya sekarang udah nggak ada yang di depannya. Enggak ya, masih ada ya. Dia bilang, sedikit. Dia katakan begitu. Wah Pastor Tom, saya bilang iya karena saya disayang istri, selalu dibelai sama istri. Tapi dia bilang enggak. Orang yang rambutnya depannya hilang itu orang yang berpikir. Banyak berpikir. Saking banyak berpikir, rambutnya juga mau berpikir, rontok. Berpikir, dia bilang. Wah, saya pikir saya ini orang yang berpikir, saya pikir-pikir saya enggak berpikir-pikir juga ya. Tapi ya saya terima aja. Terus dia bilang, ada orang yang belakangnya botak. Rupanya saya enggak botak ini. Masih puji Tuhan, ada orang yang belakangnya botak. Terus Pastor Maruli bilang gitu, kalau orang yang belakangnya botak, itu orang pinter. Siapa di sini yang pala belakangnya botak? Apa yang betul? Almost. Jadi bilang, itu orang pintar. Oh benar. Palanya botak. Jadi saya mikir, jadi kalau yang depannya botak, belakangnya botak, jadi apa Pastor Maruli? Hah? Kata Pastor Maruli, dia pikir dia pinter. Tuhan luar biasa, amin. Saudara, bulan ini, bulan November. Dan saya percaya bulan ini, bulan yang dimana Tuhan sedang mempersiapkan kita semua. Tuhan sedang mau setiap gerejanya bangkit. Tuhan mau supaya setiap gerejanya melihat, bukan lagi melihat dunia, tapi melihat Tuhan yang besar. Jadi tema fokus doa bulan November ini adalah Seeing Eye, the power of vision, how we view God, how we view ourselves. Jadi benar-benar kita ini dibawa nih sama Tuhan nih. Bulan lalu temanya apa saudara? Hah? The Great Reset. Wah masih ingat. The Great Reset ya bulan lalu ya. Jadi semua ini Great Reset semua dibawa ulang kembali semua. Nah sekarang ini dibawa kembali sama Tuhan untuk melihat kagum kebesaran Tuhan saudara. Nah, waktu saya melihat ini, wah luar biasa sekali ya. Tuhan benar-benar luar biasa nih. Nah kalau saudara bisa melihat dan dapat ini saudara akan bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita tahun ini, tema kita ini luar biasa sekali ya, saudara ya. Siapa yang masih ingat tema kita tahun ini? Hah? Ini banyak sekali nih saudara, dia seeing eyes-nya, the power of vision, how we see God. Nah, di sini saya beri judul, Do You See It? Jadi, do you see it? Kita lihat nggak ya? Jadi tema gereja kita dari Efesus 5 ayat 14 saudara. Ini mungkin terjemahannya beda saudara. Ternyata di Indonesia Passion Translation itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya saudara, ini jadi terjemahan Passion ini. Karena itulah kitab suci mengatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, maka yang diurapi akan menyinarimu dengan terangnya. Jadi tahun ini Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Ternyata gerejanya ada yang tidur, ada yang mati secara rohani. Sehingga kalau kita tidur dan mati, kita nggak melihat bagaimana Tuhan yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Makanya saya percaya setiap tema
yang dicantumkan di gereja kami itu, di gereja City Blessing itu adalah tema yang prophetic, katakan sebelah kiri kanan, prophetic. Karena itu saudara, saya percaya waktu kita mengikuti bulan demi bulan, kita itu akan dibawa secara prophetic dan kita percaya kita akan mengalami, saudara. Dan saya percaya ini bukan secara kebetulan, karena Tuhan sedang mempersiapkan setiap daripada kita, saudara dan saya, untuk pekerjaan Tuhan yang besar dan luar biasa. Amin, saudara. Saudara, beberapa bulan sebelum Pastor Paul memberikan satu pengarahan, kemarin kita hari Rebo diberikan pengarahan mengenai khotbah bulan November dan Desember. Beberapa bulan sebelumnya Tuhan ini mengajarkan saya simple, saudara. Tuhan ini mengajarkan saya untuk merubah cara pola berpikir kita. Ini poin yang pertama, merubah cara pola berpikir. Dalam bahasa Inggrisnya mindset. Saudara, seringkali kita itu nggak menyadari kalau mindset kita itu justru menghalangi kita. Kalau kita mempunyai mindset yang salah, mindset yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, mindset itu menghalangi kita untuk melihat apa yang ada di depan kita. Karena pikiran kita, mindset kita itu yang menentukan masa depan kita. Mindset itu yang menentukan apa yang kita lewati setiap hari. Nah saudara, saya percaya hari ini Tuhan mau belajar supaya kita bisa melihat, seeing eye. Tuhan mau kita belajar untuk merubah pola berpikir. Bahkan Paulus mengatakan firman-Nya di Roma 12 ayat 1. Sekali lagi ya saudara, ini semua saya ambil dari Passion Translation. Jadi kalau saudara baca buku di YouVersion, terjemahan Indonesia ini nggak ada, saudara. Jadi berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu. Nah saudara, kurang G itu, di sekelilingmu. Nah ini saudara jangan anggap enteng, saudara. Ini pengaruhnya kuat sekali. Ideal dan opini dari budaya di sekeliling kita ini kuat sekali. Karena apa? Karena sosial media, karena saudara setiap hari akan terima berita-berita apa yang terjadi, saudara. Ini pengaruhnya besar sekali, makanya banyak orang depresi, banyak orang takut, banyak orang khawatir semuanya, saudara. Tetapi di sini dikatakan, tetapi biarlah kamu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus. Jadi dirubah, ditransformasi dari dalam, saudara, bukan dari luar, dari dalam, melalui pembaharuan total cara kamu berpikir. Maka kamu akan diberdayakan untuk mengenali kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan dan sempurna di matanya. Berarti apa, saudara? Tuhan melihat kehidupan Anda itu indah, memuaskan, dan sempurna di matanya Tuhan. Tapi kalau kita dipengaruhi, diikat, dikurung oleh mindset yang salah, kita itu nggak bisa melihat lagi kehidupan yang indah. Kita tidak lagi kehidupan yang memuaskan, kita tidak lagi bisa melihat kehidupan yang sempurna, yang mana Tuhan sudah memberikan kepada kita semua. Saudara, nah waktu saya merenungkan, saya baca buku mengenai pola berpikir ini, sehingga kita itu bisa melihat bagaimana Tuhan ini sebenarnya mau kita itu apa, saudara. Saudara, tahu nggak? Pastor Paul mengatakan begini, pikiran kita itu, kalau pikiran kita itu nggak sesuai dengan rancangan dan rencana Allah yang diberikan kepada kita, justru pikiran kita itu memblok, menutupi, membutai pandangan kita mengenai masa depan kita. Padahal Tuhan di Yeremia 11:29 ya, mengatakan rancangan Tuhan ada rancangan yang baik untuk masa depan kau, saudara dan saya. Berarti apa, saudara? Jadi apa? Kita harus bisa merubah pikiran.
Nah, di sini dikatakan berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu. Arti kata apa, saudara? Ini hal-hal ini akan memberikan percobaan atau pencobaan atau temptation kepada saudara, sehingga pikiran saudara itu tertutup lagi dengan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita, saudara. Nah, saudara, hal ini sangat penting bagi kita semua, supaya kita itu fokus kepada Tuhan. Supaya kita itu diperbaharui total cara kita berpikir. Sehingga apa? Mindset yang lama ini akan ditinggalkan. Nah, seringkali kita dengar firman bahwa kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Benar atau ya? Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Berarti apa, saudara? Waktu firman itu mengatakan ciptaan yang baru, itu berarti apa? Setiap saat itu kita menjadi baru, saudara. Walaupun kita jatuh bangun, begitu kita kembali kepada Tuhan, kita menjadi baru. Dan kita menjadi baru, di mata Tuhan itu indah, memuaskan, dan sempurna. Nah, kita nggak boleh bilang, wah Tuhan saya nggak sempurna. Berarti apa? Kamu tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Ngerti ya? Wah, hidup ini kok nggak indah. Banyak tantangan, banyak hal masalah. Kamu mesti harus melawan dengan opposite spirit. Yang berlawanan. Kenapa? Di mata Tuhan, hidup kamu indah, memuaskan, dan sempurna. Nah, saudara, saya percaya the seeing eyes, mata yang melihat ini, satu yang paling utama, yang pertama harus kita lakukan. Saya percaya waktu the great reset itu, arti kata kamu kembali seperti mula-mula lagi. Nah, sekarang waktunya kita merubah cara pola berpikir. Cara pola berpikir. Saya mulai praktekkan, saudara. Misalnya berdoa. Saya pernah katakan gini. Dulu mungkin ya pengertian saya dulu kalau kita berdoa kita connect sama Tuhan, bener nggak ya? Hah? Jadi kalau kita nggak berdoa kita nggak connect sama Tuhan. Hah? Kok pada diem sih? Ini masih pagi. Jangan diem-diem. Nah, seringkali pemikiran saya dulu begitu. Kita perlu berdoa nih, lagi susah kita perlu doa. Tapi kalau lagi senang lupa berdoa. Saudara, pengertian yang salah ini membuat kita itu memblok hubungan kita dengan Tuhan. Padahal kita berdoa itu dari connection dengan Tuhan. Artinya kita udah punya connection. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu yang membawa kita itu mempunyai connection sama heaven, surga. Jadi saudara, kalau kita berdoa mau connect sama Tuhan, artinya setiap kali kita nggak pernah ada connection lagi sama Tuhan. Buat apa saudara lahir baru? Nah saudara, pengertian ini justru tanpa disadari memblok kita untuk supaya kita melihat surga. Melihat apa yang terjadi di dalam surga. Melihat apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Tertutup mata kita sehingga kita nggak bisa melihat. Nah seringkali juga kita, salah satu yang saya pelajarin ya saudara ya. Ayo mari masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah saudara, waktu saya renungkan, ternyata jadi selama ini kita nggak masuk di dalam hadirat Tuhan. Padahal Roh Kudus ada di dalam kita. Benar kan? Roh Kudus ada di dalam kita. Arti kata kalau Tuhan ada di dalam kita, hadirat Tuhan itu bersama-sama kita dengan selama-lamanya. Saya pikir, wah, kalau hadirat Tuhan bersama-sama kita, yang paling penting apa? Manifestasinya di dalam alam natural. Jadi saya kalau berdoa sekarang nggak lagi masuk dalam hadirat Tuhan, saya berdoa, Tuhan manifestasi hadirat-Mu yang bersama-sama dengan aku.
Atau Tuhan, biar engkau tunjukkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kita. Karena apa? Begitu 2 atau 3 berkumpul, hadirat Tuhan itu udah ada, saudara. Nah itu pengertian ini sangat penting sekali, saudara. Karena apa? Pengertian inilah yang akan, kalau kita rubah pola berpikir kita, pengertian inilah yang akan membuat kita itu bisa melihat apa yang akan Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Apa yang Roh Kudus akan membawa kita. Makanya waktu Paulus mengatakan dari kemenangan ke kemenangan. Bukan dari kekalahan untuk kemenangan. Dari kemenangan ke kemenangan. Dari kemuliaan ke kemuliaan. Dari iman ke iman. Makanya dari iman ke iman kita terus bisa melihat. Sehingga kita bisa terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Firman berikutnya di Filipi 4 ayat ke-8. Jadi arahkanlah selalu pikiranmu pada semua yang otentik dan nyata, mulia dan terpuji, indah dan terhormat, murni dan kudus, penuh belas kasihan dan baik, dan lekatkan pikiranmu pada setiap pekerjaan Allah yang mulia sambil selalu memuji Dia, bukan memuji Dia, memuji Dia, salah typo, memuji Dia. Jadi saudara, kalau pikirannya kita fokus kepada Tuhan, pada pekerjaannya Tuhan, nah saudara akan melihat dan memuji Dia. Wah, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu senang dipuji loh. Kamu senang dipuji gak? Kok pada diam takut ya? Senang lah kalau dipuji. Tapi Tuhan lebih senang lagi kalau umatnya memuji Dia. Nah saudara, bagaimana kita bisa memuji Dia? Kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Wow. Nah saudara, beberapa minggu yang lalu waktu saya khotbah di sini ada kesembuhan. Nah kesembuhan orang-orang yang mengalami kesembuhan itu waktu kita melihat, wah benar-benar mereka mengalami kesembuhan. Benar-benar mereka mengalami rahang yang sakit, apa yang folder, kesembuhan. Nah ini saudara, kita perhatiin pekerjaan Tuhan yang baik ini, pekerjaan Tuhan yang baik ini. Oh ternyata itu membuat kita itu apa? Wow, luar biasa sekali. Membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat kita. Wah, Tuhan itu luar biasa. Sehingga apa? Sehingga waktu kita melihat pekerjaan tangan kita, wah, ada lagi yang besar yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak ada dalam benak pikiran saudara, Tuhan sudah persiapkan untuk saudara. Nah saudara, saya percaya hal inilah yang membuat kita itu tidak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa lihat kebesaran Tuhan. Saudara, karena apa? Karena pikiran kita. Nah hari ini saya percaya Tuhan tidak hanya secara khotbah ya, membagikan firman ini. Saya berdoa dan saya percaya firman ini adalah prophetic yang diberikan kepada saudara, sehingga saudara ini akan mengalami pembaharuan pikiran saudara. Renew your mind. Amin saudara. Karena pikiran kita itulah yang akan bisa membawa pikiran kita yang jelas. Dan visi Tuhan akan membawa kita untuk bisa mengalami Tuhan. Amin saudara. Nah saya melihat, wah ternyata Tuhan ini luar biasa sekali membawa kita. Membawa saya itu untuk merubah pikiran. Cara berdoa juga berpikiran. Berdoa itu tidak lagi, saya tidak lagi kalau orang minta doa itu saya bilang, oh nanti saya doain. Enggak, saya mulai berpikir, karena saya mulai pola berpikirnya berubah, saya langsung doakan. Jumat yang lalu waktu saya ada di gereja sore-sore, Pastor Tom, Shannon perlu didoain. Shannon. Aku lihat Shannon, kenapa Shannon? I'm not well. Okay, let's pray. Wah, doa. Ternyata dia lagi nggak sakit, nggak enak badan ya. Hah? Pusing, headache. Habis didoain, terus besok paginya saya, hey Shannon, how are you? Pastor Tom, can you believe it?
I'm 100% healed. No more headache. Dia bisa join O2. Ya kan? Kalian tahu, itulah yang Tuhan berikan kepada kita kuasa. Karena apa? Waktu kita tahu bahwa siapa kita di dalam Tuhan, waktu orang minta doa itu bukan kebetulan. It is a divine moment. Orang itu bisa ketemu saudara dan minta didoakan. Dan kalau saudara tunggu sampai saudara punya waktu pribadi dengan Tuhan malam-malam hari, setelah mengalami banyak problem masalah malam hari jadi lupa. Capek tidur, besok aja Tuhan didoakan. Lama-lama lupa gak didoain. Jadi Anda miss melihat kuasa Tuhan. Hari ini Tuhan akan merubah pola berpikir saudara. Amin. Jadi after kebaktian saya melihat saudara banyak yang mendoakan. Amin. Hospitality Team juga banyak mendoakan. Karena ada kuasa di dalam doa. Kesadaran akan hadiratnya adalah mengalami Tuhan. Jadi mengalami Tuhan kita harus sadar bahwa kita itu selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Kesadaran ini merubah cara hidup kita. Kesadaran ini menyebabkan kita untuk berhati-hati dalam tindakan kita, pikiran kita, dan mental kita. Jadi ingat saudara, pikiran kita lagi. Tuhan Yesus itu seringkali bicara mengenai pikiran kita. Waktu dia, kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa, hati, dan pikiran kita. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi apa saudara? Pikiran kita ini. Ternyata pikiran kita ini kalau kita nggak hati-hati, ingat. Dunia ini banyak ideal yang akan mempengaruhi pola berpikir kita. Tetapi kalau saudara fokus kepada Tuhan, saudara tidak akan masuk di dalam pemikiran itu. Saudara, berikutnya saya akan bicara di dalam buku Efesus 1 ayat 18. Di sini dikatakan, aku berdoa supaya terang Allah akan menerangi mata imajinasimu, membanjirimu dengan terang sampai kamu mengalami pewahyuan yang penuh tentang pengharapan kemuliaan kita yang agung. Kita tahu itulah alasan Dia memanggilnya untuk datang kepadanya. Dan aku berdoa supaya kamu mengeksplorasi dan mengalami sendiri kekayaan ini yang sudah diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang kudusnya. Karena kamu adalah milik pusakanya yang sesungguhnya. Nah saudara, kalau Tuhan enggak memberikan satu terangnya Dia, menerangi, kita itu tertutup saudara. Kalau kita baca firman ini luar biasa sekali saudara. Ini firman Passion Translation yang bahasa Indonesia. Aku berdoa supaya terang Allah akan menerangi mata imajinasimu, membanjirimu dengan terang sampai kamu mengalami pewahyuan yang penuh tentang pengharapan kemuliaan kita yang agung. Kita tahu itulah alasan Dia memanggilmu untuk datang kepadanya. Dan aku berdoa supaya kamu mengeksplorasi dan mengalami sendiri kekayaan ini yang sudah diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang kudusnya. Karena kamu adalah milik pusaka yang sesungguhnya. Nah saudara, dalam bahasa Inggrisnya simple. I pray that the light of God will illuminate the eyes of your imagination, flooding you with light until you experience the full revelation of the hope of His calling. That is the wealth of God's glorious inheritance that He find in us His Holy One. Saya balikan lagi dengan bahasa Indonesia. Ternyata saudara, apa yang iblis takutkan daripada kita semua itu adalah your imagination. Karena apa? Sebagai anak Tuhan, imajinasi kamu itu adalah
mata iman saudara. Mata iman saudara. Saudara, iblis itu takut. Karena apa? Karena waktu saudara berimajinasi, saudara melihat dengan iman bahwa apa yang saudara akan lakukan itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Tidak ada yang bisa menyetopkan saudara. Albert Einstein mengatakan demikian. Imagination is everything. It is the preview of life's coming attraction. Albert Einstein, the scientist ini mengatakan begini. Imajinasi ini adalah segala sesuatu dalam hidup kita. It is the preview. Kalian kalau nonton ada previewnya ya. Life coming attraction artinya apa yang saudara preview itu akan terjadi dalam hidup saudara. Apa yang sekarang ini saudara nggak punya, saudara imajinasi dengan iman. Saudara sakit, saudara imajinasikan kesembuhan. Saudara nggak ada pekerjaan, saudara imajinasikan saudara dapat pekerjaan. Saudara nggak punya status, saudara imajinasikan dengan mata iman saudara punya status. Karena apa saudara? Iman membawa pengharapan menjadi kenyataan. Dan menjadi fondasi yang dibutuhkan untuk memperoleh hal-hal yang kita rindukan. Iman adalah bukti yang diperlukan untuk membuktikan apa yang masih belum terlihat. Makanya saudara, itu dalam bahasa Inggrisnya di passion, tadi itu passion saudara. Now faith bring our hope into reality and becomes the foundation needed to acquire the thing we long for. It is all the evidence required to prove what is still unseen. Jadi saudara, dalam terjemahan yang lain, evidence that you have not seen. Evidence itu sesuatu yang sudah terjadi tetapi Anda tidak bisa melihatnya. Arti kata apa? Secara alam roh, imajinasi saudara itu sudah terjadi. Secara alam roh, dengan mata iman saudara melihat sudah terjadi. Taat apa yang saudara kerja, apa yang manifestasinya ini terjadi, waktu saudara melangkah dengan iman, dan itu pasti terjadi. Imagination is everything. Makanya iblis takut saudara mempunyai imajinasi atau mata iman saudara untuk supaya saudara tidak bisa mengalami apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi saudara. No, faith bring our hope into reality and becomes the foundation needed to acquire the things we long for. It is all the evidence required to prove what is still unseen. Evidence that you have not seen. Sesuatu yang sudah terjadi walaupun saudara belum melihatnya. Takut iblis saudara kalau saudara melangkah dengan iman. Apapun yang saudara lakukan pasti berhasil. I can do all things through Christ who strengthen me. Saya dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. So God is with you. Tuhan itu bersama-sama dengan saudara. Saudara, saya percaya hari ini saudara, supaya kita bisa mempunyai mata yang melihat, kita harus memakai mata iman. Mata iman, supaya kita tetap fokus. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan memenuhi setiap apa yang saudara imajinasikan. Setiap apa yang saudara sudah imankan. Karena saya percaya saudara pasti bisa melihat apa yang Tuhan akan lakukan. Amin dalam hidup saudara. Saya excited sekali. Saya senang sekali.
saya melihat apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, waktu tahun 2019 kita mengundang seorang speaker. Dia datang ke sini, dia bicara dan dia memberikan nubuatan untuk secara global ya. Baru setelah itu dia bilang tahun 2020, 2021, 2022, 2023 ini akan ada history, akan tercatat di dalam history, ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Waktu saya mikir 2020 pandemik, man. Bener kan? 2020 dia Desember 15 2019 dia katakan. Saya pikir 2020 ternyata dalam 2020 ini ternyata saya percaya di dalam histori kegerakan kekristenan 2020 ini adalah goncangan untuk orang-orang Kristen. Goncangan apakah mereka tetap setia kepada Tuhan atau mereka tinggalkan Tuhan. 2021 gereja bangkit. Gereja tidak bisa didikte untuk ditutup. Bahkan fight 2021 kita bahkan menang. Gereja tidak boleh lagi ditutup. Ternyata apa? Ini akan menjadi satu history di dalam sejarah gereja. 2022 Roe vs. Wade di turn down. Ini satu pro-life. Orang-orang Kristen yang pro-life ini akan mendapat kemenangan. Ini akan menjadi satu history. 2023. Evidence that you have not seen yet. Sesuatu yang Anda belum melihat. Kalau saudara nggak ada expectation, saudara nggak berubah pikiran saudara nggak punya iman, saudara akan melewati biasa-biasa aja 2023. Karena saudara nggak bisa melihat. Kalau saya look forward 2023. Karena Nabi Tuhan sudah diperlihatkan. What things gonna be happen. 2023 akan tercatat di dalam sejarah kekristenan. Ada gerakan Tuhan yang luar biasa. Gerakan Tuhan yang luar biasa ini adalah apakah Anda ikut mengambil bagian? Makanya hari ini Tuhan mau kita mempunyai mata yang melihat. Walaupun secara natural kita belum melihat, tetapi secara rohani kita sudah melihat dengan mata iman. Evident that you have not seen yet. Nah, saudara, ini penting, saudara. Yang ketiga itu, tadi apa yang pertama, saudara? Saking excitednya saya, yang dengar jadi lupa. Merubah pola berpikir kita. Yang kedua, memakai mata iman. Yang ketiga itu, saudara harus sadar kalau saudara itu adalah bait suci Allah. 1 Korintus 6:19, atau tidakkah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, saudara, sering ini kita nggak ini nih, saudara. Bentar ya. Ketika kita menyadari hadiratnya Roh Kudus dalam hidup kita, ini merubah cara hidup kita. Kenyataan kehadiran dari Roh Kudus secara konstan bersama-sama dengan kita. Arti kata Paulus
masih mengingatkan jemaat di Korintus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Arti kata ini kita sepertinya dibangunkan. Tahu nggak Roh Kudus itu diam bersama-sama dengan kamu? Tahu nggak bahwa tubuh kamu adalah bait Allah? Jadi saudara, waktu kita menyadari oneness, kita menyadari kesatuan kita dengan Roh Kudus, kita menyadari kesatuan kita dengan Roh Kudus. Nah saudara, kita ini menjadi pembawa hadirat Tuhan. The carrier of the presence of God. Nah saudara, Roh Kudus ini dikatakan di Yohanes 14 ayat 16, aku harus kembali kepada Bapa, Yesus mengatakan demikian, dan minta kepada Bapa seorang penolong. Nah seringkali kita cuma satu penolong. Ternyata di dalam terjemahan bahasa Inggris MPC, saudara, Amplified, itu ternyata Roh Kudus itu penasehat, dia itu penghibur, dia itu penolong, dia itu supporter, dia itu pembela, dia itu yang memberi kekuatan kepada kita, dia itu pendoa, dan standby. Arti kata standby apa sih? Acin tahu standby. Siap sedia. Loh, kamu bukan Acin, saya tanya Acin. Pak Anton, terlalu excited. Bagus Pak Anton. Nah saudara, waktu Tuhan berikan kepada kita, kita itu bersatu dengan Roh Kudus. Ini menyangkut pola berpikir juga saudara. Waktu kita bersatu dengan Roh Kudus, kemana kita pergi seharusnya kita membawa hadirat Tuhan. Ngerti ya saudara? Waktu kita kemana kita pergi, kita bawa hadirat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di Lukas 1 ayat 68, jika Tuhan melawat umatnya maka akan ada kelepasan. Nah saudara, sekarang itu kita ini seperti Tuhan melawat ke orang-orang yang kita temui. Karena apa? Karena kita ini membawa hadirat Tuhan. Nah, saudara, Tuhan Yesus ini luar biasa sekali cara kerjanya saudara. Nah, kesadaran kita, awareness of the Holy Spirit that is inside us, itu penting sekali saudara. Dari ketidakmampuan saudara, karena saudara tahu bahwa Roh Kudus diam bersama-sama dengan saudara, saudara ini akan dimampukan oleh Roh Kudus. Dari nggak bisa jadi bisa. Dari nggak mampu jadi mampu. Dari nggak ada kuasa jadi punya kuasa. Karena apa? Karena kita lagi bersatu dengan Roh Kudus. Sehingga kita ini bukan milik kita lagi. Milik Tuhan. Sebagai alat yang akan dipakai Tuhan. Yang akan dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil. Yang akan dipakai Tuhan supaya orang mengenal kasih Kristus. Yang akan dipakai Tuhan supaya saudara itu bisa melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib melalui saudara. Coba lihat tangan saudara. Tangan saya itu M. Miracle. Oh nggak salah, millions. Pola berpikir. Tuhan kan triliun. Nggak kehitung juga. Kalau dibalik, W, wealth. Ini coba lihat. M. Kalau saudara mau... Dia bilang, Markus. Kamu tahu nggak di music ministry semua marganya namanya mulai dengan C. Chung, Chen, Lili, Chong. Nah, Handi apa? Hong.
Santichen, semua. Oh tapi nggak apa-apa lah. Karena Tiar juga. Di mana tuh saya? Kamu Markus. Ini saudara. Kalau saudara tampar orang, salah. Lay hand kepada orang yang keluar miracle saudara. Miracle. Kenapa Pak Anton? Iya. Kalau saudara bilang, aduh, saya belum dapat pekerjaan. Doain saudara. Miracle dapat pekerjaan, dapat apapun yang saudara inginkan. Karena apa? Karena waktu saudara lay hand, miracle-nya turun tuh, urapan. Dan ini loh pekerjaannya Tuhan. Nah saudara, coba pikir. Apa peranan Roh Kudus dalam hidup saudara? Saudara ya, saya pelajari. Saudara punya keinginan berdoa aja. Itu yang memberikan keinginan saudara berdoa itu Roh Kudus. Saudara mempunyai keinginan untuk datang ke Kersel atau ke gereja, itu yang memberikan keinginan itu Roh Kudus. Karena kalau secara jasmani ya, secara kedagingan, nggak ada yang mau ke gereja. Jadi saudara semua ini ada di gereja, bahkan yang menyaksikan online, yang memberikan keinginan itu adalah Roh Kudus. Saudara mempunyai keinginan untuk share the gospel, untuk membagikan kabar baik, itu Roh Kudus. Roh Kudus itu 100% itu berkarya dalam hidup kita, sehingga kalau kita tahu dia bersama-sama kita, Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Saudara tahu, Roh Kudus yang ada di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam Rasul Paulus, Roh Kudus yang ada di dalam Rasul Yohanes, semua yang ada di dalam Smith Wigglesworth, semua yang di dalam orang anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, Roh Kudusnya sama dengan yang ada di dalam kamu. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengatakan, apa yang aku lakukan, engkau akan lakukan lebih besar lagi. Dan banyak orang akan mengenal Kristus. Amin. Jangan tegang gitu dong Johnson. Johnson excited, udah ngajakin saya main basketball ntar malam. Saya pikir main basketball sama Johnson bedanya umurnya dia setengah umur saya. Dia loncat, saya ngelihat. Ya saudara, mari kita bisa melihat siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu kita tahu, kita lebih excited. Saya tidak hanya khotbah, tapi saya juga mengimpartasikan kepada saudara apa yang membuat saya excited, membuat saya terbangun, bangkit, dan melihat pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya, kalau Tuhan mengatakan, di batu karang ini aku akan membangun gerejaku, pintu maut tidak akan bisa menang. Kalau Tuhan sudah mengatakan begitu, nggak ada yang bisa ngalahin Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dan kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, siapa yang berani melawan kita? Amin. Kalau saudara lagi down, jangan salahin iblis. Ya iblis kasih kita down. No, saudara harus tahu bahwa Yesus yang ada dalam tubuh saudara lebih besar
daripada iblis. Amin. Saudara bangkit bersama-sama dan saudara taklukkan dunia. Taklukkan apa yang sudah direka-reka oleh iblis untuk bangsa ini, negara ini. Kita rubah supaya bangsa ini kembali kepada Tuhan. Karena saudara ditempatkan di Amerika, jauh-jauh dari Indonesia ke Amerika, jadi warga negara Amerika atau belum jadi warga negara Amerika, mencari kehidupan di Amerika, saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk di Amerika, menjadi berkat bagi Amerika. Amin saudara. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mendoakan Amerika. Amin saudara. Nah yang terakhir ini saudara, ini adalah firman yang selalu mendengung di hati saya. Udah berapa minggu ini saudara, waktu saya khotbah saya bacakan tapi saya tidak menjelaskan. Tapi hari ini adalah satu prophetic firman Tuhan yang prophetic firman Tuhan yang prophetic, yang saat ini sesuai dengan tema ini, Tuhan akan mencelikan mata kita semua saudara. Firman itu mengatakan demikian. Di Yesaya 43 ayat 19. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, renungkan firman ini, doakan firman ini, minta pimpinan Roh Kudus. Yang saya tahu firman ini sedang terjadi di tengah-tengah kita. Yang saya tahu walaupun masih segelintir foretaste dalam prophetic word-nya atau kata-kata nubuatnya, dia bilang foretaste, cicipan. Tapi ini sedang terjadi di tengah-tengah kita saudara. Yang dia katakan, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini bicara mengenai yang impossible become possible. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak mampu menjadi mampu. Karena bukan kekuatan kita sendiri tetapi Tuhanlah yang melakukan. Terjemahan lain, Tuhan sedang melakukan. Terjemahan lain. Dan sekarang tunasnya sudah tumbuh. Sekarang sudah mulai. Tuhan sudah memulai nih. Tuhan sudah memulai. Karena apa? Dia akan melakukan yang lebih besar lagi di tahun 2023. Karena tahun 2023 sudah diprofesikan bahwa tahun 2023 ada gerakan Tuhan yang akan tercatat di dalam sejarah kekristenan. Perhatikanlah, artinya be alert, watchful, apa yang Tuhan sedang lakukan. Jangan tinggalkan perkumpulan orang-orang percaya. Selalu engage. Thank you. Selalu perhatiin. Khotbah-khotbah yang akan dibagikan kepada saudara itu bukan secara kebetulan. Tuhan tidak main-main. Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Kenapa saya begitu excited? Karena firman Tuhan di buku Yoel 2 ayat 18 bahwa pada hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada seluruh manusia. Seluruh manusia, all flesh. Ini belum ke fulfill saudara. Dan saya percaya ini akan digenapi oleh Tuhan. Dan hari ini saudara sudah mendengar firman Tuhan. Seeing eye. Saudara harus ikut ambil bagian dan menjadi bagian tercatat di dalam sejarah. Mungkin 10 turunan di bawah saudara mengatakan di tahun 2023 my great grandfather Tom Lai 10 keturunan ke bawah, mungkin saya sudah sama-sama Tuhan mengambil bagian di dalam gerakan Tuhan di tahun 2023. Wah, salah satu diantaranya Rudi Lamjani, Pasar Ribu, Andi Hung.
Samudro. Ayo siapa? Sebutkan nama saudara. Hah? Hong. Jangan malu-malu saudara. Perkataan saudara itu didengar Tuhan loh. Waktu saudara namanya di situ. Wah, seperti dalam buku Kisah Daud ya. Di turunan ke-10 itu, anak dari keturunan ke-10 itu mengatakan, waktu dulu my great-grandfather David yang memimpin bangsa Israel. Tuhan mengingat dan turunan 10 itu dibangkitkan. Saudara, saya percaya apa yang saya dapat ini bukanlah secara kebetulan. Tapi ini merupakan satu prophetic firman Tuhan yang prophetic untuk setiap daripada kita. Dan waktu kita menerimanya dan kita mulai melangkah dan melihat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita. Believe me, saudara akan sibuk. Enggak mau sibuk ya. Sibuk, orang-orang tiba-tiba datang, tolong dong saya mau mengenal Kristus. Makanya saudara dipersiapkan. Tolong dong, apa artinya ini? Begitu besar kasih Allah kepada manusia. Maka dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Yang mati di kayu salib, barang siapa yang percaya tidak mati tapi peroleh kehidupan yang kekal. Bisa gak saudara jelaskan? Tiba-tiba orang bicara. Bukankah di dalam Alkitab mengatakan dia mencukupi segala kebutuhanku melalui kekayaan dan kemuliaan. Apa sih maksudnya? Ya, saudara, ini akan terjadi, saudara. Ini akan terjadi. Dan waktu ini terjadi, saudara akan menjadi bagian daripada apa yang Tuhan akan kerjakan 2023. Tinggal 2 bulan loh, saudara. Tinggal 2 bulan. Did you see it? Apakah Anda melihatnya? Bayu mengangguk-ngangguk. Jadi saudara, tetap hubungin Kersal leader saudara. Walaupun Kersal udah mulai ada yang off, tetap hubungin. Ayo, eventnya apa nih? Kita reach out. Tiap keluar berdoa Roh Kudus, siapa yang saya harus share the gospel? Ayo punya mindset revival. Mindset revival. Mindset kita untuk supaya bangkitkan umat Tuhan dan bangkitkan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Coba music team bisa maju kita. Simple, pertanyaan saya, mari kita semua berdiri. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan? Saudara, gerakan Tuhan itu seperti sungai air, sungai yang mengalir. Jadi saudara, waktu gerakan Tuhan, sungai itu mengalir, misalnya dari sono gerakan Tuhan itu. Saya cuma melihat, wah gerakan Tuhan itu mau. Tapi 1 menit kemudian udah di sono, saudara. Kita mau terjun udah terlambat. Makanya be vigilant. Kita perlu perhatiin. Oh gerakan, langsung terjun. Supaya waktu Tuhan bersama-sama kita mengikut terus. Jangan sampai ketinggalan saudara. Mari saudara. Siapa di antara saudara yang mau ikut mengambil bagian di dalam gerakan Tuhan 2023. Ayo saudara. Angkat tangan saudara, jangan malu-malu kalau mau dipakai. Wah, puji Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Bahkan yang di rumah yang menyaksikan online, tangan-tangan mereka juga terangkat. Hari ini Tuhan, seperti apa yang sudah dibagikan firman-Mu. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu mau Engkau sedia, siap untuk dipakai Engkau Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, untuk supaya
apa yang Kau rancangkan, apa yang Kau sudah persiapkan untuk gerejamu. Anak-anakmu di sini siap melakukannya Tuhan. Engkau curahkan urapan yang baru. Engkau curahkan Tuhan pewahyuan yang baru. Engkau curahkan Tuhan supaya mereka confident, mereka disertai mujizat dan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya tidak ada lagi yang mustahil. Sesuai dengan firman-Mu di Yesaya 43 ayat 19, Engkau sedang melakukannya. Kami mau bisa melihatnya. I declare setiap jemaat-Mu di sini bisa melihatnya, dan kami percaya yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mampu jadi mampu. Dan kami percaya hari ini Tuhan, we declare ada gerakan semangat revival di dalam umat-Mu. Haleluya, mari kita sembah. Oh yes. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tangan Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh indah bersama-Mu, memuaskan dan sempurna, karena Engkau menyertai kami senantiasa. Dan sukacita Tuhan dan damai sejahtera Tuhan selalu ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menyertai kami, memberikan kekuatan. Biar Kau terus pimpin kami Tuhan, merubah pola berpikir kami. Dan kami selalu memakai kacamata iman, kacamata iman dalam kehidupan kami. Dan kami sadar bahwa kami tidak lagi kami, tapi Roh Kudus yang diam bersama-sama dengan kami. Sehingga setiap perbuatan kami yang mustahil jadi bisa, karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kami. Dan kami imani Tuhan, Yesaya 43 ayat 19. Hari ini hamba berdoa, Engkau celikan setiap mata dan melihat pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah kita. Dan Tuhan akan membawa kita dari iman ke iman, dari kemenangan ke kemenangan, dari kemuliaan ke kemuliaan. Dan mujizat Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan, amin. Tuhan berkati saudara.